Mungkin boleh dijelaskan Bang, apa sih perbedaan antara asuransi dan investasi? Visi dan misi kami ya, kita ingin menjadi leaders ya di industri finansial non-bank. Kalau mau masuk ke investasi ya, tentunya teman-teman setidak-tidaknya tanya ke tetangga. Selamat datang di Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Masih bersama kami di sini, saya Argo Nugroho, ditemani dengan partner saya, Mas Kiki Suara, selalu setia menemani Sobat BUMN Muda semua. Di podcast ini kita akan mengulik cerita-cerita menarik di balik kesuksesan para top leader BUMN. Dan pastinya di Muda Podcast ini, kita akan buka-bukaan dan no sensor-sensor club, ya Mas Kiki ya? Kayaknya langsung saja, ya Mas Argo, kita ngobrol bersama tamu kita hari ini. Selamat datang Bang Robertus Bilitea, Direktur Utama IAFG di Muda Podcast. Terima kasih Pak Kiki, Mas Argo ya sudah diundang ke acara ini. Sama-sama Pak, pleasure is mine. Nah sebelum kita ngobrol lagi lebih jauh nih ya Bang, saya izin panggil Bang Robertus ya. Siap. Kita mau tahu dulu nih, bagaimana nih kesannya Bang Robertus pertama kali datang ke acara Muda Podcast ini? Ada kesan-kesannya barangkali Bang? Ya, saya pas masuk pintu tadi ya saya agak terkejut juga ya karena ternyata krunya banyak gitu ya, yang mempersiapkan acara ini juga banyak dan yang pasti suasananya memang environment-nya energi gitu Pak ya benar-benar relax tapi benar-benar menggambarkan satu energi yang benar positif yang bagus gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan buat Sobat BUMN Muda yang belum banyak tahu IAFG itu apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini. Dan kita harus bangga juga loh Mas Kiki, ini kita BUMN Muda Podcastnya didukung penuh oleh IAFG ya, oleh Indonesia Financial Group. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kedaulatan di negeri sendiri adalah kekuatan terbesar kita. Apakah kekuatan Indonesia? Kekuatan sebuah negara besar yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Dengan ribuan pulau dan ratusan juta orang. Kekuatan dari populasi muda dan produktif yang akan mendorong lajunya ekonomi bangsa. Dengan potensi pasar keuangan yang sangat besar. Ini adalah kekuatan usaha untuk terus berjuang. Kekuatan akal yang selalu mencari jawaban di masa yang bersinar maupun yang kelam. Kekuatan yang unik dengan pandangan dan jalan hidup khas dalam menghadapi segala tantangan. Karena untuk menggerakkan Indonesia perlu kekuatan yang berasal dari bangsa sendiri. IAFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Untuk Anda, dengan Anda. Beradaptasi dengan segala keperluan Anda. Kami akan mengubah haluan industri dan perekonomian, bukan mengikuti angin, tapi mengarahkannya untuk meniupkan harapan baru ke masa depan kita. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia
Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik. Ini adalah saatnya kita bersama menunjukkan kekuatan untuk menjaga kedaulatan perekonomian bangsa dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Oke, mungkin pertama-tama ya Bang Robertus ya, ini banyak yang belum tahu nih IFG ini apa sih gitu. Tapi tunggu Bang, jangan dijawab dulu. Kita akan kulik lebih lanjut ya dalam acara Pemuda Podcast ini, supaya kita bisa lebih ngerti lah seperti apa itu. Betul juga Mas Argo, kita akan bahas ini lebih dalam. Tapi sekarang kita akan kenalan dulu dengan Bang Robert. Siap. Oke, Bang Robert, ini kan Bang Robert sekarang mendapatkan amanah yang luar biasa sebagai Direktur Utama IFG gitu ya. Ini salah satu, saya yakin pasti akan jadi salah satu titik puncak dari karirnya Bang Robert selama ini gitu ya. Nah, mungkin dalam lika-liku karirnya Bang Robertus yang panjang dan luar biasa ini gitu, pasti ada momen-momen ya di mana Bang Robert merasa ada dalam suatu titik yang terendah gitu kan. Tapi kemudian Bang Robert bisa berhasil membalik suasana gitu Bang Robert ya. Supaya bisa kemudian bisa bangkit dan meneruskan amanah yang luar biasa tadi. Nah, kira-kira ada nggak nih Bang Robert? Bisa sharing nggak momen-momen seperti itu yang bisa dibagikan kepada sobat BUMN Muda? Ya. Terima kasih Mas Argo ya, sobat-sobat BUMN Muda ya. Karir saya sebenarnya hampir bisa dipastikan ya habis di dunia financial industry ya. Itu dari tahun 90-an ya, baik sebagai profesional yang kerja di beberapa financial institusi maupun sebagai lawyer gitu ya. Yang cukup monumental menurut saya ketika saya menjabat sebagai Direktur Hukum di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi pada saat itu saya bersama-sama dengan teman-teman di BPPN ya, saya kira Bapak-Bapak dan Ibu tahu semuanya, teman-teman BUMN Muda tahu ya, kami, Jerry Eng, Agus Marto ya, Glenn Yusuf ya, bersama beberapa senior lain, Edwin Gerungan ya, kita memastikan bahwa restrukturisasi industri finansial kita, utamanya di sektor perbankan, bisa berjalan dengan baik ketika itu ya. Saya sangat terkesan ya karena hasil kerja kita pada waktu itu yang membawa Indonesia keluar dari satu krisis ekonomi ya yang cukup serius. Saya kira indikator-indikator makroekonominya tidak perlu saya sampaikan. Saya kira BUMN Muda bisa langsung progres saja ya. Dan hasilnya saat ini Indonesia bisa kembali tumbuh secara agregat 5,5% mungkin ya per tahun ya. Itu merupakan satu hasil yang cukup baik. Kenapa? Karena fondasi finansial itu ditata kembali pada saat zaman BPPN Pak. Ya, sedikit panjang mungkin kalau boleh saya sedikit tambahkan ya. Yang pertama ya restrukturisasi di sektor individual banks. Ya kita memerge beberapa bank milik negara ya, BDN, Bukopin, Bank Eksim ya, BBD muncul dilebur menjadi Bank Mandiri saat ini ya. Dan Mandiri kami berterima kasih menjadi salah satu bank yang leading di sektor korporasi dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memerge beberapa bank takeover pada waktu itu ya, yang kemudian muncul sebagai surviving banknya itu adalah Bank Danamon ya. Kita jual kepada Temasek di Singapura dan saat ini di Temasek sudah lepas lagi ke pihak Jepang tentunya ya. Yang ketiga, saya kira kita punya satu bank yang juga cukup kuat saat ini, yaitu Bank Permata yang terakhir ini dimiliki oleh Bangkok Bank ya. Karena Bangkok Bank saat ini kelihatannya tidak hanya ingin punya branch di Indonesia di sektor korporasi, kemudian saya pernah ada di sana di tahun 90-an gitu ya.
Tapi saat ini mereka pengen masuk juga ke segmen-segmen komersial dan retail lewat Bank Permata ya. Nah, di sisi regulatory supervisory ya, kami pada waktu itu bersama-sama dengan BI, bersama-sama dengan Departemen Keuangan, tentunya di-lead oleh IMF ya, memecah ya fungsi BI ya. Yang dulunya Bank Indonesia itu bertugas melakukan monetary supervisory sama pengawasan perbankan. Jadi makro mikro ada di BI. Tapi kemudian pada waktu itu diputuskan bahwa BI fokus pada monetary supervisory, pengawasan perbankannya serahkan ke OJK. Nah, OJK baru muncul sekitar tahun 2010 kalau nggak salah ya, atau 2012 ya, OJK baru muncul. Nah, kemudian pada waktu itu juga ya disepakati untuk membentuk satu lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank yang namanya LPS. LPS berdiri pada tahun 2004 akhir ya. LPS digagas juga di BPPN ketika itu. Dan saya bersyukur saya sempat bergabung di LPS lagi pada tahun 2012 ya sampai tahun 2020 kemarin. Nah, dengan sistem pengawasan industri finansial ya yang diserahkan ke beberapa regulator ya, tentunya kita harapkan pada waktu itu bisa memberikan satu iklim ya investasi di sektor finansial yang memberikan perlindungan yang cukup baik kepada konsumen di sektor finansial ya. Pada tahun 2015 ya, setelah saya selesai dari BPPN ya, pada saat saya ada di LPS, kami bersama-sama dengan BI dan OJK ya melakukan satu review ya terhadap protokol penanganan sistem keuangan, baik di sisi pada fase non krisis dan krisis ya. Nah, dengan mengambil angle pengalaman penanganan Bank Senturi yang kemudian jadi Bank Mutiara. Nah, pada waktu itu kemudian kita come up dengan membuat satu undang-undang baru namanya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Sistem Keuangan. Ya, kita perkenalkan, kita memposisikan ya komite sistem KSSK menjadi lebih kuat ya. Kemudian membagi kewenangan masing-masing regulator dalam fase penanganan sistem keuangan. Ada BI ya dari sisi monetary sistemnya, kemudian ada OJK bicara mengenai pengawasan sektor finansial, kemudian ada LPS ya sebagai garda terakhir yang menentukan apakah bank itu diselamatkan atau bank ditutup, dan kemudian ada Kementerian Keuangan sebagai leadernya, sebagai ultimate land of reserve untuk keseluruhan industri ini gitu ya. Saya kira itu pengalaman saya di sektor ini yang memang cukup panjang. Teman-teman BUMN Muda, Mas Kiki, Mas Argo ya, dengan pengalaman yang panjang ini saya berharap di sisa-sisa karir saya ya, saya ingin sekali ya tidak mendengar lagi ada kegagalan di sektor individual financial corporation ya. Seperti terakhir kita restrukturisasi Jiwasraya tentunya ya. Mudah-mudahan Jiwasraya ini harus terakhir ya. Terakhir kita berharap. Ya, Pak. Luar biasa, jadi Sobat Muda bagaimana beliau tuh bisa berada di situasi yang benar ayah gitu ya, krisis keuangan ya, tapi bisa membantu negara ini menata segala macam sistemnya supaya lebih baik lagi gitu ya Bang ya, luar biasa. Oke, nah tadi Bang Robert juga sampaikan bahwa part of duty-nya adalah bagaimana membawa AFG ini ya untuk menjadi harapan baru bagi masyarakat gitu Mas Kia. Bang Robert, ini dengan sumber daya yang berpengalaman yang ada di dalam portofolionya Bang Robert ini semua kata tentu saja semua berharap ya untuk agar AFG ini bisa menjadi BUMN yang memberi sumbangsi besar di Indonesia. Nah, dan kita juga sama-sama berharap tentunya bahwa ada harapan transformasi industri finansial gitu ya Bang Robert ya. Ya. Khususnya di bidang asuransi dan penjaminan.
untuk bisa terus berinovasi dan satunya adalah dengan cara kita membentuk yang ada namanya IFG. Nah, ini kan kebijakan ini disusun oleh Kementerian BUMN di bawah pimpinan Pak Erick Thohir gitu ya, Bang Robert ya. Nah, kira-kira kebijakan-kebijakan Kementerian BUMN di bawah beliau ini apakah memberikan akselerasi nih bagi terbentuknya IFG? Gimana ceritanya? Saya kira pertanyaan ini bagus ya, karena pertama yang mungkin perlu saya sampaikan kepada BUMN muda, ya kita saat ini mempunyai satu core values bersama di keseluruhan BUMN. Ya, kalau dulu saya amati, karena saya bukan orang BUMN, Bapak dan Ibu, Mas Argo, Pak Kiki, ya teman-teman BUMN, saya baru bergabung di BUMN sejak 2020 akhir kemarin ya. Saya sudah cerita bahwa karir saya habis tidak di BUMN sebenarnya, tapi di regulator dan di financial industry ya. Nah, saya amati dulu di BUMN ya, itu masing-masing BUMN mempunyai core values-nya masing-masing gitu ya, gitu. Core values-nya masing-masing. Jadi katakanlah mungkin kalau di zaman saya di BPPN, saya merestrukturisasi BUMN Pak. Ya, PT PAL itu saya restrukturisasi, PTDI itu saya restrukturisasi, perbankan BUMN kami yang restrukturisasi. Sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman BUMN dulu dengan beragam values-nya, ya, beragam values-nya. Padahal mereka secara konsolidasi mempunyai satu milik sebenarnya. Ya, mereka mungkin nggak sadar bahwa ya the owners of them ya is the negara, state. Ya, state satu. Sehingga harusnya ya mereka punya satu core values. Nah saat ini Pak Erick ya, dan Bapak-bapak dan Ibu di Kementerian BUMN membuat satu core values bersama yang namanya akhlak. Dan akhlak ini menjadi core value kita semuanya. Ya, dengan kita mempunyai satu core values yang sama, ya, kita itu bisa menjadi sama Pak. Ya, menjadi tidak ada bedanya. Saya kalau ketemu Mas Arga saat ini, Mas Arga di BRI, saya di IFG, karena kita punya core values yang sama, semangatnya sama, cara berpikirnya sama, cara bekerjanya sama, ya kan, cara bertingkah lakunya sama Pak, ya. Mungkin dulu bisa beda-beda gitu Pak, ya. Cara kita melihat industri finansial, karena kami datang dari sektor yang sama, ya cara kami melihat portofolio kami tentu pasti sama. Yang kami pikirkan pasti prudent, ya kan, gitu. Kolaboratif dan sebagainya. Saya kira itu mungkin pertama yang patut kita apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Erick dan timnya. Kemudian yang kedua, ya, span of control. Ya, kalau dulu pengamatan saya, ya, ketika saya berada di BPPN, ya, saya kembali mungkin garis bawahi waktu saya di BPPN itu saya salah satu tim leaders yang merestrukturisasi BUMN, ya. Jadi di bawah saya itu ada satu grup, ya, mereka yang merestrukturisasi BUMN, karena restrukturisasi BUMN itu disendirikan dengan restrukturisasi private sector swasta, ya, karena keunikannya sendiri, regulasinya sendiri gitu ya, gitu. Nah, saya melihat dulu ya Kementerian BUMN span of control-nya rada jauh gitu ya, rada lebar luas, gitu Pak, luas gitu. Nah, yang saya maksudkan begini, dulu kan Kementerian BUMN mempunyai beragam anak usaha Pak. Ada yang di perbankan, kemudian ada yang di farmasi, ada yang di perkebunan, ada yang di perkapalan, ada yang kereta api, ada yang di industri perkereta apian, ada yang pesawat terbang dan sebagainya, seperti PT DI yang pernah saya tangani, gitu. Dan kalau kita katakanlah bicara restrukturisasi perkapalannya, ya. Di bawah perkapalan itu pasti ada industri anak-anak usahanya, tapi di perkapalan itu kan pasti ada industri penopangnya Pak. Mungkin ada Krakatau Steel, yang mensuplai bajanya, ya. Mungkin ada industri lain atau bidang usahanya yang mendukung juga, itu jadi satu, ada land industri, ya, satu ekosistem. Nah, di tempatnya Pak yang dilakukan oleh Pak Menteri saat ini dengan timnya,
melakukan clustering. Ya, clusterisasi ini sangat membantu ya span of control-nya kementerian. Jadi sekarang Pak Menteri, Pak Wamen ya, 2 Wamen ini dia hanya datang ke leaders-nya, ya, leaders dari clusternya. Ya, si leaders-nya ini akan memanage keseluruhan clusternya. Ya. Nah, cluster ini ada yang berbentuk holding, ada yang non-holding. Nah, misalnya IFG ini adalah holding, asuransi, dan penjaminan. Ya, jadi satu legal entitas holding yang membawahi ada perusahaan-perusahaan bergerak di sektor asuransi seperti Jasindo, Askrindo, kemudian Jasara Harja Putra dan Jasara Harja ya. Kemudian satu penjaminan yang Jamprindo, dan ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor finansial di capital market. Ada Bahana Securities, ada Bahana CCW Investment ya. Ada perusahaan-perusahaan yang supporting ya. Sebenarnya keluar dari core finansialnya itu gedung gitu Pak ya. Nah, saat ini dengan dibentuknya holding dan IFG menjadi induk holding ya, kami kemudian menata kembali risk manajemennya, tata kelolanya, bisnisnya. Ya kalau culture saya kira udah disetup Pak. Nah, kami tinggal berkoordinasi ya dengan kementerian Pak. Kalau dulu kementerian harus berkoordinasi dengan each of the company ya yang ada di bawah gitu Pak. Nah, sekarang dia tinggal ketemu saya ya kan. Jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif Pak. Ya, mereka mendelivery trust ke kami ya, dan tentunya kami dengan teman-teman di holding ya menjaga trust ini, dan trust ini diukur dengan KPI Pak. Ya, diukur dengan KPI. Ini poin kedua ya yang menurut saya yang cukup cukup signifikan ya, revolusioner yang diambil oleh kementerian saat ini. Kemudian yang ketiga, karena saya background saya hukum Pak, Pak Gigi, Mas Argo ya, purely orang legal gitu ya. Nah, saya melihat saat ini ya, kementerian itu men-take a lead ya untuk isu-isu hukum Pak. Ya. Saya nggak tahu sebelumnya Pak ya. Saya nggak tahu sebelumnya. Cuman pengamatan saya mungkin tidak tidak sedalam ya seperti ini yang diperankan oleh kementerian saat ini ya. Let's say that if we have a case, and then kita bisa berkoordinasi langsung dengan Pak Deputi Hukum di sini, ya. Kita diskusi ya. Kemudian Pak Deputi dan timnya kemudian juga membantu untuk bicara dengan semua stakeholders, ya, sehingga isu hukum itu bisa dimitigasi dengan baik, ya. Tidak perlu istilahnya. Kalau dulu effort ya untuk memitigasi isu hukum itu dijalankan oleh masing-masing perusahaan ya kan. Sehingga sekarang tidak semua bisa betul ya. Ini salah satu contoh yang bisa saya rasakan bisa rasakan langsung gitu ya, Mas Argo ya. Kemudian yang keempat, banyak aktivitas yang menurut saya yang bagus ya, antar sama teman-teman BUMN muda saat ini gitu Pak. Ya, it's one of good activity menurut saya, sehingga mereka bisa bekerja sama satu sama lain ya, berkolaborasi satu sama lain ya, karena mereka adalah masa depan kita Pak ya, kita adalah masa lalu mereka. Jadi mereka harus kita siapkan ya, to become our future leaders ya kan. Benar. Begitu, itu tugasnya kita ya. Ya. Saya kira dengan mereka berkolaborasi semacam ini di backup dengan baik oleh Kementerian BUMN ya, kedepannya kita berharap bahwa semua program-program strategik yang di-set up oleh Pak Menteri dan timnya bisa sustain Pak. Ya, saya kira itu mungkin. Kita tahu akhlak ditetapkan menjadi core value di BUMN sejak Juli tahun lalu. Pertanyaan saya singkat saja Bang Robert, apakah ada dampak signifikan perusahaan di IFG Pak, di bawah pimpinan Bapak? Saya ingin terima kasih Mas Kia.
saya mengambil salah satu values dari akhlak, yaitu kolaborasi ya. Jadi saat ini kami rasakan benar-benar keberadaan values yang namanya kolaborasi ya. Kalau dulu ya mungkin saya kembali mengatakan mungkin Pak ya, karena saya baru di BUMN ini ya, tapi informasi yang saya peroleh ya sangat silo Pak. Ya, saya ambil contoh gini, ya antara Askrindo dan Jasindo, ya dan Jamkrindo, mereka ini bisa bersaing satu sama lain Pak. Ya, bersaing yang bukan bersaing yang kemudian memberikan value added ya for three of them ya, tapi bisa membuat mereka secara signifikan financially bisa jelek ya, kanibalisme gitu. Pricing war Pak. Ya, betul. Gitu. Pricing war itu yang harus betul. Jadi kalau mereka katakan silahkan ya, pricing war itu terjadi ketika mereka pergi ke sepupunya sendiri atau saudaranya sendiri. Katakanlah mereka harus menjual produk mereka ke BRI, Pak. Ya. Saya khawatir 3 ini banting-bantingan harga, Pak. Ya. Tapi sekarang udah enggak, Pak. Sekarang dengan kita punya satu core values yang bersama, kolaborasi, kita duduk dengan teman-teman di kelompok usaha kami ya. Kemudian kita set up metodologi pricing yang benar, ya. Kemudian ya tentunya cost-nya beda-beda Pak ya, karena operation cost masing-masing perusahaan itu beda-beda ya. Sehingga pricing-nya juga akan beda-beda, tapi tidak akan jauh-jauh Pak. Tapi angkanya berdasarkan satu model metodologi kalkulasi yang benar-benar bagus. Gitu. Nah, angka-angka ini ya kita bawa ke katakanlah ke Himbara. Karena Himbara ya itu bagian atau merupakan satu kepemilikan ya di bawah Kementerian BUMN dan ada core values kolaborasi lebih mudah untuk bicara. Jadi kita tidak menjadi alien ya to each other ya, kita become one of group, band of brothers ya kan. Jadi sama-sama oke, pricingnya Jasindo, pricingnya Jamkrindo, katakanlah pricingnya Askrindo ya, Himbara juga tidak bicara we will offer you ya very low pricing, enggak, tapi dia akan kalkulasi juga gitu, karena dia sudah tahu bahwa kita ini sama-sama, kita ini sebenarnya satu family gitu. Kalau ada adjustment sangat terbuka, transparan. Ya, betul. Itu yang menurut saya sebagai orang baru di BUMN ya, dan mendapatkan informasi dari senior-seniornya yang lama, kolaborasi itu terasa benar-benar bagus. Tapi kita tidak ingin mengatakan kolaborasi ini kemudian mendominasi pasar Pak ya, secara tidak wajar. Karena ini tentunya akan melanggar persaingan usaha yang sehat ya. Menarik sekali. Bagaimana core value dari diterjemahkan di masing perusahaan gitu ya, terutama tadi yang Bang Robert garis bawahi adalah kolaborasinya gitu ya. Luar biasa Mas Gigi ya. Nah ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi ini Bang Robert ya. Nah ini kan Bang Robert ada sebagai pimpinan perusahaan yang holding gitu ya, jadi ada sifatnya adalah menjadi induk dari perusahaan lainnya, terutama di asuransi dan jaminan. Nah ini kira-kira boleh nggak kami tahu nih dari sahabat BUMN Muda mengetahui ada langkah-langkah khusus yang Bang Robert siapkan atau perbuat gitu untuk menjawab, tentunya banyak tugas lah gitu ya Bang Robert ya, untuk terutama di industri ini. Nah itu kira-kira apa yang sudah Abang sampaikan atau siapkan itu? Baik, yang pertama kita set up visi dan misi kami ya. Kita ingin menjadi leaders ya di industri finansial non-bank ya. Jadi kita ingin menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kami sudah memetakan siapa pesaing kami di regional saat ini. Pesaing kami satu Etika dari Malaysia, kemudian yang kedua Far Eastern dari Singapura Pak ya. Ya jadi tahun 2024 ya
ekspektasi kami, objektif kami ya, kita ya akan ada di akan sama dengan etika dan Far Eastern. Memang Far Eastern agak berat untuk kita kejar Pak ya, karena literasi di sektor asuransi untuk Singapura itu cukup lebih tinggi daripada kita gitu Pak ya. Nah, itu objektif kami Pak ya. Nah, dengan kita menetapkan objektif seperti ini ya, hal-hal yang kami perlu siapkan, yang pertama ya, kita benahi kembali tata kelola pengambilan keputusan ya di masing-masing companies ya, di asuransi, di penjaminan, kemudian di sektor capital market dan asset management di TCB investment Pak. Nah, kenapa kami benahi ini Pak? Ini pertanyaan penting yang perlu mungkin bapak-bapak, teman-teman BUMN Muda tanyakan kepada kami ya. Saya mengatakan tadi bahwa sebenarnya kalau teman-teman amati ya, karir saya itu 2/3 habis untuk menangani industri finansial yang gagal. Kenapa industri finansial gagal Pak? Ya, karena tidak disiplin Pak dalam ya menerapkan ya tata kelola pengambilan keputusan ya. Kalau di bank dikenal 4 I's Principle. Betul. Ya. Saya inginkan asuransi juga it could be more than 4 I's Principle. Jadi ada unit bisnis, ada risk management, tapi ada unit technical asuransi seperti aktuaris Pak. Ya. Jadi mereka reporting line mereka ke atas ya berbeda-beda ya. Itu yang kita benahi dulu Pak. Ya. Nah, kemudian kalau culture saya kira sudah ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita benahi ya dari teman-teman, fokus bisnis. Kalau kita lihat Pak Kiki, Mas Argo ya, Jasindo itu asuransi umum, Askrindo itu asuransi umum. Di bawah Jasara Harja sebagai asuransi sosial itu ada Jasara Harja Putra, itu adalah asuransi umum. Ya, jadi 3 asuransi umum ini mempunyai produk-produk yang similar Pak, yang sama, ya, begitu. Sehingga ketika mereka punya produk yang sama, pricing-nya itu bisa kemudian tertekan karena mereka harus compete satu sama lain. Saat ini yang kami lakukan adalah, look, ya, kita lihat Jasara Harja itu kamu kuatnya di mana sih sebenarnya? Oh, asuransi kecelakaan, ya, fokus ke situ. Jasindo, kamu kuatnya di mana? Oh, margin and cargo, ya kan? Oh, kamu atau harta benda, kamu kuat di situ. Askrindo, kamu kuat di mana? Asuransi kredit, ya. Monggo fokus di asuransi kredit. Jamkrindo, kan mereka penjamin kredit, ya fokus di penjamin kredit. Jangan pernah keluar dari kompetensi kita. Intinya, ya. Jangan pernah keluar, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kami lihat kembali, ya, balance sheet mereka, ya. Nah, kami periksa pencadangan masing-masing perusahaan ini dan kami disclose mana yang nggak sehat, ya. Diperbaiki untuk yang tidak sehat. Ya, kami minta PwC ya untuk benar-benar scrutinize. Kami minta Milliman untuk benar-benar hitung benar-benar pencadangan premi mereka. Karena uniknya Mas Argo, Pak Kiki ya, perbedaan utama ya antara perbankan dengan asuransi ya. Saya bersyukur karena saya kemudian masuk ke dua industri ini Pak ya. Kalau perbankan, begitu mereka lending Pak ya, first way out mereka apakah bisnisnya itu bisa memberikan sustain apa enggak, memberikan profitabilitas yang bisa mengembalikan sebagian kewajibannya kepada bank. Betul. Ya. Tapi dia punya second way out-nya Pak. Second way out-nya adalah jaminan, agunan, ya. Bisa berupa inventory, bisa berupa tanah dan bangunan, bisa berupa corporate garanti, bisa berupa personal garanti, bisa berupa piutang kepada pihak ketiga. Ya. Artinya, kalau si debitur gagal bayar,
maka bank bisa melikuidasi jaminan. Iya. Bisa melikuidasi jaminan, artinya recovery dia, ya, karena jaminan itu diwajibkan trust 20% dari loan portofolio, ya. Artinya setidak-tidaknya kalau pengikatan jaminannya benar, kalau valuasi terhadap jaminannya benar, ya, kalau kontrol terhadap inventorinya benar, ya, resikonya kecil, termitigasi. Ya. Kalau di asuransi, Pak Kiki, ya, ada orang bayar asuransi jiwa ke kita, ya, atau asuransi umum untuk properti kebakaran, ya. Asuransi preminya katakanlah 100 perak, tapi yang ditanggung itu adalah Rp1.000, Pak. Ya, hitung-hitungan sederhananya aja. Dia harus membuat satu kalkulasi aktuaris, ya, berdasarkan historical data bahwa ini akan terjadi apa tidak. Ya. Dia harus cadangkan, Pak. Pooling of risk, ya, Pak. Pooling of risk. Sehingga kalau ini tidak kuat, Pak, ya, modelingnya bisa jebol, Pak. Ya. Ini kami benahi, Pak. Oke. Inilah yang terjadi dengan Jiwasraya, Pak. Salah satu contoh. Ya. Kemudian berikutnya adalah asuransi sama seperti perbankan mengumpulkan dana masyarakat, ya. Kemudian dana masyarakat ini kan harus dikembalikan ke masyarakat, Pak. Ya. Asuransi kalau risikonya terjadi, yang perbankan kalau orang narik lagi tabungannya di ATM, ya kan? Itu yang super liquid namanya, Pak, ya kan? Ya kalau deposito masih ada jangka waktunya, Pak, ya kan? Gitu. Artinya likuiditas harus dijaga. Ya. Bagaimana cara mereka menjaga likuiditasnya? Investasi mereka, ya, harus ditempatkan di portofolio yang memang benar-benar bagus dan mudah dilikuid, ya, mudah dilikuidasi. Nah, kami saat ini, Pak, ya, benar-benar menerapkan pola, ya, mematchingkan antara investasi yang prudent dengan kebutuhan likuiditas. Ya, itu dikontrol habis sama kita, Pak, oleh holding bersama-sama dengan direktur-direktur investasi yang ada, Pak, ya. Nah, yang terakhir, ya, bisnis model. Ya, kedepannya kita berharap bahwa ada simbiosis antara masing-masing asuransi dengan sister company mereka yang lain, ya, untuk masuk sama-sama ke pasar dengan bundling produk. Misalnya asuransi digandeng dengan reksadana, ya, atau digandeng dengan produk-produk di capital market yang lain, Pak, ya. Itu kita sama-sama bundle, kemudian banding, kemudian kita kasih ke konsumen kita. Nah, on top of that, Pak, ya, itu adalah literasi di sektor keuangan. Jadi apapun yang kita inginkan, ya, tapi kalau konsumen itu nggak tahu, ya itu juga nggak ada gunanya, Pak. Ya, nah, kami buat satu think tank, Pak, di IFG saat ini namanya IFG Progress, Pak. IFG Progress itu berperan sebagai think tank riset institusi yang melakukan riset baik makro ekonomi maupun mikro, yang ujung-ujungnya hasil risetnya kami forecast di website kami, dan ini bisa diakses oleh siapa saja sehingga orang individual bisa memahami perlunya berasuransi buat kepentingan kepentingan mungkin kementerian atau teman-teman regulator, ya, bisa memahami lebih dalam terkait dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sisi makro ekonomi saat ini, gitu. Jadi kita memperkuat kemampuan ekonomi yang ada di IFG, Pak. Ya, Pak, kami lead of riset institutnya kami ambil dari luar, Pak. Teman-teman ekonomis yang lain juga kami rekrut dari luar, Pak. Chief ekonomisnya dari luar, Pak. Chief ekonomisnya kami ambil dari luar. Karena basisnya ini basis industri finansial, kan basisnya trust dan prudent, Pak, ya. Betul. Jadi mungkin di SDM ini ditekankan pentingnya GCG itu dilaksanakan di semua lapisan dan lini
pangkatan dan jabatan yang ada di IFG gitu Pak. Iya. Ini luar biasa banget ya Mas Gigi, tantangan yang dihadapi oleh Bang Robert dengan seluruh timnya di IFG ini luar biasa. Ini kita tentu saja kita sebagai pelaku BUMN nih harus dukung terus gitu ya, harus dukung Terima terus kasih. transformasinya supaya kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat nih dari terbentuknya IFG yang luar biasa. Jadi ini kita masuk segmen namanya Show Your Skill, Bang Robert. Ini sesi unik dari si kami nih. Oke. Jadi kita ingin mengulik sisi lebih personalnya dari Bang Robert nih. Silakan ini Saya mau Bang Robert kalau Kotak Misteri. ini ada Kotak Muda Podcast, Kotak, kotak ajaib ini- kami ini Bang Kotak Robert. ajaib. Monggo. Monggo. Ya ini Karena ada apa di dalamnya? ini foto tadi. Wah, terima kasih. Ini rupanya BUMN muda nih bisa ini ya, bisa Kami punya informan-informan lah. Informan. Boleh tunjukkan sebentar Coba mungkin Bang Robert. ditunjukkan kepada teman-teman teman-teman BUMN muda. Ada berapa memorabilia. Ini lah. Iya, Kita lagi iya, ngapain iya. nih Bang Robert? Boleh Bisa diceritakan nih. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini kejutan juga ya. Gini, saya itu penggemar olahraga sebenarnya ya. Oh, Tepatnya dari kecil sebenarnya saya latihan bola gitu di satu kota kecil di Indonesia bagian timur Pak, ya di Flores gitu ya. Jadi dari kelas 3 SD saya udah masuk klub lokal gitu ya, masuk klub lokal gitu untuk latihan bola dulu. Pak. Karena Sepak bola ya? Sepak bola itu olahraga populer gitu ya, gitu. Nah, banyak hal yang mempengaruhi ya perjalanan karir saya ya dari olahraga ya. Untuk sepak bola ya, saya pernah latihan sepak bola ya, mungkin sebagai orang Indonesia Timur nih Pak Gigi, malu juga bilang pernah latihan tinju juga. Oragawan rupanya Bang Robert. Iya, jadi pernah latihan tinju. Jadi gini, kalau latihan bola Pak, ya kita diajari ya kerjasama tim. Ya, kerjasama. Saya kebetulan dari kecil ya, karena mungkin posturnya agak tinggi Pak ya, ditempatkan sebagai bek kiri Pak ya, gitu. Jadi bek kiri dan wajib untuk membantu penyerangan, kemudian wajib berkoordinasi dengan apa namanya bek kiri wingback ya, dengan apa namanya dengan sentral ya, bek tengah, dan ini untuk memastikan pertahanan itu bagus. Nah kalau bola melewati, ini filosofi bola ya, kalau bola itu melewati bek, itu berarti gol, masuk Pak. Sudah gagal tuh berarti ya. Berarti yang gagal tuh defendernya Pak. Ya. Tapi kita juga nggak, teman-teman di gelandang gitu ya, gelandang serang atau gelandang bertahan juga tidak boleh marah-marah juga gitu ya. Dia harus kasih support. Oke, hati-hati loh, itu kecolongan di sini tadi. Jadi di lapangan bola itu komunikasi itu betul-betul luar biasa ya. Kita mendapat, kalau senang menang kita sama-sama senang. Kalau kita merasa mendapatkan tekanan, sama-sama mendapat tekanan. Dan dari kecil mungkin mental juga terlatih karena kita dimaki-maki sama penonton. Di Indonesia Timur tuh nggak ada stadion Pak. Jadi penonton itu ada di langsung ada di garis pinggir lapangan. Jadi karena back kiri itu posisi yang paling sulit. Langsung nyata depan mata. Sama pelatih juga gitu ya. Back kiri kan paling sulit. Iya. Karena harus. Nah kemudian kalau lari Pak, lari itu memang kebanyakan orang Indonesia Timur ya, karena transportasi minim di sana kan, jadi terbiasa lari dan sebagainya ya, terbiasa jalan sih sebenarnya Pak, gitu. Nah, lari itu mengajarkan saya Pak ya, tanpa saya sadari ini loh Pak, bertahan dalam kesulitan Pak. Karena lari jarak jauh, 42 kilo, ultra running saya pernah 64 kilo di ulang tahun Kopassus Pak. Itu benar-benar kita harus tetap bertahan menuju garis finish. Endurance ya Pak. Endurance, ya harus punya intelijensia yang baik untuk mengetahui atau untuk mengatur ritme lari kita. Karena 42 kilo nih Pak. Karena 42 kilo. Dan Bapak ikut di nggak hanya di Indonesia, mungkin di event-event lomba maraton internasional Pak. Saya ikut di Berlin Marathon Pak 2019 ya. Mungkin baru kali ini saya perlu sebut bilang ke BUMN Muda, saya termasuk 100 pelari dari Indonesia. Ya, 100 besarnya ya. Karena di Berlin Marathon disebutin 100 besar
pelari Indonesia. Ya masih susah ya. Ya dari sekian itu gitu ya. Nah, terima kasih ya. Kemudian saya lari di beberapa beberapa tempat ya, dan mungkin agak lari yang agak ekstrim juga Pak ya. Jadi mungkin ya satu waktu lah nanti bareng-bareng BUMN Muda. Saya pernah lari dari 100 meter di atas permukaan laut menuju 1.500 meter di gunung Pak, di tempatnya Pak Primus di Aimere. Jadi itu lari nyusurin gunung terus ke atas. Ya, di Ngada Pak. Itu contoh-contoh termasuk cuaca ekstrim di katakanlah di minus 5 sampai 10 ya di Ottawa ya, derajat Celcius ya. Dan saya lari di Dubai dengan sekitar 39-40 derajat Celcius gitu ya. Dan saya sukanya ada filosofi ternyata di balik itu ya teman-teman BUMN Muda ya. Jadi bagaimana teamwork, bagaimana lari, kebiasaan beliau lari ini juga bisa kita mengatur strategi dan endurance tadi ya. Jadi luar biasa. Seru banget Bang Robert. Terus makasih atas tadi ya filosofi dan segala macamnya. Seru banget ngobrol kita hari ini. Nah, makanya masih ada banyak yang kita akan bahas ya Mas Gigi ya. Karena itu Sobat BUMN Muda tetap ikuti Muda Podcastnya BUMN Muda. Ya, sudah bersama kami lagi di Muda Podcastnya BUMN Muda. Oke, Muda Podcast ini segera info aja untuk teman-teman Sobat BUMN Muda ya. Ini terselenggara berkat dukungan dari IFG atau Indonesia Financial Group. Ya, masih bersama dengan Bang Robertus Bilitea, Direktur Utama IFG, dan kita mau lanjut tanya-tanya, boleh ya Bang ya? Ya. Oke. Kalau kita ngomongin mengenai lain investasi nih Bang ya, ada asuransi, jaminan, lain sebagainya, ini awam untuk banyak segmen masyarakat kita lah. Bahkan masih banyak belum tahu soal asuransi. Saya pun harus ngaku ini agak awam juga nih dengan bidang ini ya Bang ya. Padahal kita tahu betul bahwa karena perusahaan asuransi itu sudah cukup panjang sejarah di Indonesia. Ada sejak tahun 1800-an setahu saya malah. Nah, pengen tahu ya gimana menurut Bang Robert nih potretnya mengenai awareness asuransi di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini seperti apa nih Bang menurut Bang Robert? Ya, terima kasih Mas Argo ya. Sepanjang saya ada di LPS ya bersama-sama dengan ASSK tentunya ya, kita mencoba melihat ya seberapa tinggi sebenarnya tingkat literasi di sektor keuangan di Indonesia gitu ya. Angka-angkanya saya kira more or less mungkin sekitar 15-20% ya. Artinya dari total penduduk Indonesia cuma 15-20% yang benar-benar memahami dengan baik industri ini ya gitu. Jadi tingkat literasi ini sangat rendah. Dengan rendahnya tingkat literasi di industri keuangan ya, itu mengakibatkan ya sumbangan industri keuangan terhadap PDB kita tentunya agak sedikit rendah jika kita bandingkan dengan Thailand dan Malaysia ya. Yang paling tinggi di Indonesia itu perbankan. Perbankan sumbangan ke PDB-nya itu sekitar mungkin sekarang ini sekitar 50% ya. More or less ya, saya kira itu bisa dicek aja angka-angka. Asuransi itu agregat jiwa dan umum yang mungkin sekitar 3-4% Pak ya. Di bawah Singapura yang agak tinggi yang mungkin sekitar 6-8%, kemudian Malaysia juga tinggi, Thailand tinggi Pak. Ya, jadi tingkat pemahaman masyarakat atau bahasa kerennya literasi itu rendah ya. Industri ini sebenarnya menyiapkan produk-produk layanan ya untuk masyarakat. Yang pertama perbankan ya. Perbankan memberikan layanan kepada nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank dan mendapatkan bunga dari bank. Ya, ketimbang dia simpan uang itu di rumah ya, di bawah bantal gitu ya. Dan buat pembangunan itu penting karena uang yang diterima oleh bank nanti disalurkan dalam bentuk kredit ya untuk dipergunakan membangun usaha-usaha ya, berbagai macam usaha, ada UMKM ya,
ada infrastruktur, ada pembangunan properti dan lain sebagainya, sehingga ini bertumbuh. Asuransi ya, untuk asuransi umum memberikan confidence buat perbankan dalam menyalurkan kredit. Kalau dia salurkan kredit, asuransi akan memberikan asuransi kredit. Jadi kalau ada nasabah gagal bayar di bank, maka asuransi akan membayar ke bank. Gitu. Oke. Asuransi memberikan confidence dalam pembangunan sektor infrastruktur. Kalau ada pembangunan proyek perumahan, maka asuransi akan memberikan bid bond-nya untuk katakanlah dalam tahap pelelangan atau memberikan surety bonds untuk pembangunannya. Artinya pelaksanaan pembangunan. Kalau pembangunannya gagal dan sebagainya, maka asuransi akan tampil untuk membayar atau memitigasi risiko ketidakberhasilan dan pembangunan propertinya tadi ya. Nah, asuransi juga memberikan proteksi terhadap individu kita semua sebenarnya. Kalau kita punya rumah, kalau kita tutup asuransi, kalau rumah kita kebakaran, ya maka asuransi itu akan memberikan ganti rugi buat kita, gitu ya. Dengan kita hanya membayar premi yang dihitung misalnya kecil dengan risiko yang akan ditanggung asuransi, itu harusnya kita berasuransi, Pak. Nah, untuk kesehatan tentunya kalau kita bentuk asuransi mudah buat kita untuk datang ke rumah sakit karena kita sudah punya asuransi kesehatan. Nah, di luar negeri asuransi dalam banyak hal menjadi wajib, ya diimpose dalam undang-undang. Jadi kalau Mas Argo tadi sebelum acara ini cerita kuliah di luar gitu ya. Nah, kebetulan anak saya juga kuliah di luar. Mereka mandatori harus punya asuransi. Jadi kalau nggak punya asuransi malah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ikut pendidikan gitu. ya. Nah, kebetulan ada family saya bangun usaha kecil-kecilan ya di US gitu. Wajib asuransi. Izin usahanya baru keluar gitu. Diimpose lewat regulasi ya. Di kita di regulasinya untuk mengimpose itu atau memastikan wajib itu hanya beberapa saja ya, asuransi sosial katakanlah kecelakaan, cedera harja dan sebagainya ya, tanpa kita sadari ya. BPJS untuk ketenagakerjaan atau dana kesehatan gitu ya. Gitu. Nah, jadi industri ini sangat penting pertama yang mengakselerasi pembangunan tentunya. Dana yang terkumpul dari masyarakat akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini ya untuk mengakselerasi pembangunan tadi bank, dia bisa salurkan ke sektor real, asuransi ya tentunya bisa memberikan produk-produk investasi yang dikeluarkan oleh capital market ya sehingga capital marketnya bergerak gitu Pak ya. Nah ujung-ujungnya mereka juga memberikan pajak kepada negara dari keuntungan yang mereka peroleh atau pertambahan nilai yang mereka dapatkan gitu ya. Gitu. Nah kami dari IFG ya lewat IFG Progress tentunya ya berusaha sedapat mungkin untuk membuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi ya dari sisi proteksi ya dari sisi jaminan kepastian pembangunan ya itu bisa benar-benar makin tinggi Pak ya. Karena kalau dia makin tinggi ya maka tentunya masyarakatnya makin terlindungi tentunya ya gitu. Kalau makin angkanya kecil gitu ya itu proteksi terhadap masyarakatnya tentunya tidak tercover dengan baik. Gitu literasinya ya. Jadi penting sekali ya. Literasinya surety bond itu juga banyak orang belum paham sebenarnya. Betul. Itu padahal itu sarana yang bisa digunakan oleh betul. banyak dunia usaha untuk bisa melakukan terobosan dalam pembangunan proyek-proyek. Betul. Pertanyaan selanjutnya sepertinya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Sobat BUMN Muda. Mungkin boleh dijelaskan Bang, apa sih perbedaan antara asuransi dan investasi? Dengan banyak asuransi sekarang yang menawarkan elemen investasi dalam produknya, lalu apa saja risiko yang timbul dari investasi di dalam produk asuransi tersebut? Ya.
Nah, terima kasih Pak Kiki. Ini pertanyaannya bagus nih Mas Argo ya. Karena Mas Argo nih banking ya, bankers ya, gitu. Jadi saya itu rada-rada miris juga sebenarnya ya. Sekitar 10 atau 15 tahun lalu, Pak. Saya ketemu dengan teman-teman asuransi ya. Saya bukan orang asuransi ya. Saya orang hukum ya, bergerak di sektor financial sector ya. Tapi saya ketemu ya, mereka mengatakan diri mereka adalah financial planner, ya kan? Kamu financial planner ya kan? Gitu. Dan mereka menjelaskan ke saya ya, atau mensolicit saya supaya saya bisa beli produk mereka gitu ya, teman-teman ini ya, dengan menghitung kalau menghitung portofolio yang saya tempatkan di mereka gitu ya. Kalau saya beli asuransi jiwa katakanlah 1 miliar atau 5 juta ya, maka dibundling atau dikombine dengan asuransi dengan investasi. Jadi kami akan parobet, nanti kami bisa tempatkan sebagian dana Bapak di reksadana. Ya, nanti return dari reksadana sekian persen, nanti 5 tahun lagi kami kasih kembali ke Bapak, ya gitu ya Pak. Nah, ini yang kemudian ya saya mengatakan agak kebablasan gitu. Asuransi wajib berinvestasi Pak. Karena kalau tidak investasi, ya bagaimana dia cara mengembalikan service back ya kewajiban yang sudah muncul gitu kan kalau terjadi risiko Pak. Tapi yang terjadi adalah teman-teman asuransi ya tampil sebagai pengelola investasi, ya kan? Ini udah salah Pak, ya kan? Jadi asuransi harusnya bicara tentang ya pemberian perlindungan, proteksi kepada nasabahnya. Jadi kalau Pak Robert sakit, ya kalau Pak Robert sudah tutup asuransi kesehatan dengan kami, ya Bapak tunjukin kartu ini, kartu asuransi investasi, pergi ke beberapa rumah sakit, nanti Bapak langsung itu tuh. Confidence level naik ya, yakin gitu ya. Yakin, nanti Bapak nanti akan dilayani di sana. Ya. Kamarnya tersedia, obatnya tersedia, dokternya tersedia gitu Pak. Ya, gitu. Nah, yang investasi ya sebaiknya kalau kita mau berinvestasi, ya kalau Pak Robert, kalau kamu mau berinvestasi, maka sebaiknya Bapak pergi ke Bahana TCW Investment. Yang memang didesain. Memang didesain untuk investasi. Pergilah ke Bahana TCW, belilah produk-produk reksadana di sana, yang untuk retail kah, atau apa. Bisa lewat agen penjual, lewat bank atau sebagainya. Kalau Bapak mau investasi nah investasi ini dibagi dalam beberapa kategori. Kalau yang high risk silakan ya dipilih ya, mungkin main di money market atau apa segala macam ya, foreign exchange ya. Kalau mau yang sedikit berisiko ya capital market, pasar modal, beli saham ya. Mau yang konservatif ya simpan uang di bank ya, sedikit lebih dari konservatif ke atas reksadana mungkin ya gitu. Ini yang harus dipahami Pak. Jadi kalau kita berinvestasi itu kita menempatkan uang kita apakah di bank atau di pengelola investasi dengan membeli produk-produk mereka. Hanya investasi, tidak ada proteksi di sananya. Dijelaskan dengan segala tingkatan resikonya. Tingkatannya. Ya, dia akan jelaskan Pak. Dia profile kita. Ya, ada know your customers ya. Jadi dia tahu Robertus ini profilnya seperti ini. Ini Mas Argo lebih tahu dari saya lah. Nah, kalau mau ke asuransi, belilah proteksi. Jadi yang harus kita lihat dulu proteksinya dulu. Gitu. BUMN muda ya. Kalau kalian mau pergi ke asuransi, itu berarti mindset kalian harus berpikir proteksi. Kalau saya sakit nanti, saya akan ada di rumah sakit. Kalau saya mau main bola, sebaiknya saya asuransi ya kecelakaan. Sehingga kalau saya cedera di lapangan bola, akan ditutup oleh asuransi biaya perawatan di rumah sakit gitu ya. Fokusnya ke sana gitu ya Pak. Kalau saya mau traveling ke Labuan Bajo, mendingan saya beli asuransi kecelakaan juga. Ya, selain asuransi wajib yang datang dari Jasara Harja katakanlah ya. Ya, supaya kalau ada apa-apa ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Ayam aman. Yang di rumah aman, kemudian kalau saya cedera apa segala dapat penggantian, harus fokusnya ke situ. Kalau mau masuk ke investasi ya tentunya teman-teman
ya harus setidak-tidaknya tanya ke tetangga, tanya ke Mas Argo, saya ini tawarin nih sama perusahaan asuransinya IFG Life, katanya kalau saya tempatkan dana 5 tahun lagi, Rp1.000 ini saya bisa dapat tarik sekitar 500 ya kan, gitu. Nah, tanyalah ke Mas Argo, benar nggak kata Pak Robertus? Mas Argo bilang nanti, Mas, saat ini bunga deposito itu sekian gitu ya. Jadi rajin-rajin juga bertanya ke tetangga, membanding-bandingkan Pak. Nah, buat teman-teman penjual asuransi ada satu kode etik yang harusnya mereka jaga. Orang-orang yang bergerak di sektor finansial itu harus prudent Pak, ya harus berbasis prudent. Sehingga pasal 49 ya ayat 1.b itu pasal prudential banking, ya pengelolaan bank harus prudent. Pengelolaan asuransi harus prudent Pak. Jadi kita yang bergerak di sektor finansial ada risiko hukum yang melekat kita ketika kita agresif ya menjual ya produk-produk ini. Jadi ada rambu-rambunya gitu ya. Nah, teman-teman BUMN muda yang kerja di bank, kerja di financial sector, hati-hati loh ya. Anda agresif ya, ada risiko hukum yang akan Anda terima. Belajarlah banyak dengan kasus Jiwasraya ya. Seberapa banyak teman-teman saat ini yang ada dibawa ke pengadilan gitu ya. Jangan itu menimpa kita lagi gitu. Jadi kurang lebih adalah tadi ya Pak, ibaratnya nih kalau mau off-roading ya jangan pakai sedan gitu ya, pakailah four wheel drive gitu ya. Dan sebaliknya juga gitu. Sebenarnya ada etika juga yang harus disampaikan supaya kita tidak mis-selling gitu. Jadi pasar penting untuk kita. Jangan mis-selling lagi. Luar biasa. Terima kasih Bang Robertus. Oke, mungkin boleh izin ya Bang Robertus kita bergeser ke topik lain gini ya. Kami ingin gali lebih lanjut mengenai terbentuknya IFG ini. Ini kita semua tahu ya sobat-sobat BUMN muda bahwa tahun lalu 2020 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu dibentuk sebagai berdiri sebagai BUMN Holding Perasuransian. Kemudian transformasi branding ya Pak. Ya. Dari BPUI menjadi Indonesia Financial Group atau IFG. Ini kalau boleh tahu Bang Robert, kira-kira apa sih, mengapa sih ada terjadi transformasi branding ini? Nah, itu alasannya apa? Ya, terima kasih Mas Argo, Pak Diki ya. Branding ini penting ya buat kita semuanya ya. Saya ambil contoh aja, branding itu ada juga di sepak bola, ya kan? Kalau kita lihat Liverpool, ya you will never walk alone, ya kan? Nah, orang-orang Liverpool itu lihat, oh ini Liverpool gitu ya, Liverpoolians. Jadi itu branding gitu Pak. Fanatisme, fanatisme. Satu values yang memang ingin menampilkan bahwa kami memang punya values, ya kami punya diferensiasi dengan yang lain, gitu. IFG dengan berkumpulnya ada perusahaan-perusahaan bergerak di bidang capital market, ya bergerak di bidang pengelolaan investasi, bergerak di bidang asuransi, penjaminan, itu harus masuk ke satu brand values yang sama, ya, yaitu Indonesia Financial Group. Jadi nama ini cukup penting, ya. Nama ini harus di-set up ya sebagai satu nama yang memang menunjukkan ya bahwa kita mempunyai satu power bersama yang cukup signifikan untuk maju bersama-sama ke depan Pak. Ya, jadi tahun 2020 kemarin ya Pak Menteri bersama Pak Wamen ya membentuk holding asuransi dan penjaminan. Kami branding nama kami dengan IFG ya karena ini sangat penting ya, sehingga semua karyawan-karyawan yang berada di bawah IFG mempunyai satu confidence level ya bahwa mereka adalah pekerja-pekerja di sektor finansial non perbankan yang punya punya signifikansi dari sisi karir, dari sisi pemberian pemberian pendapatan kepada pemegang saham ya, dari sisi prudensial, dari sisi kemampuan melayani customer dengan baik dan sebagainya ya. Ini makanya kami memakai branding yang benar-benar serius Pak. Kami diskusi detail dengan
dengan konsultan branding untuk mencari branding kami yang pas gitu. Dan this gonna send the right message to the audience dan juga internal gitu. Oke, Bang Robert, IFG kan memiliki komitmen menghadirkan revolusi di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, transparan, tentu dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Terkhusus dengan tambahan 4 perusahaan di dalamnya, yaitu ada PT Jasara Harja, PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasindo. Bagaimana nih langkah IFG ini melit BUMN yang ada di kelompoknya? Ya, terima kasih Pak Kiki ya. Tadi saya sempat sebut atau sampaikan secara sederhana di depan tadi ya. Saat ini kita merupakan satu kumpulan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor finansial, ya, yang sebenarnya ya satu ekosistem yang bersimbiosis satu sama lain. Ya. Teman-teman di asuransi ya akan mendapatkan advisory investasi di Bahana TCW Investment. Ya. Bahana TCW Investment ini pada saat ini ada di posisi nomor 2 ya di Indonesia Pak, ya di bawah Manulife ya. Ya. Kita berharap ya kita akan compete untuk jadi nomor 1 ya ke depannya. Ya. Artinya ya tidak ada lagi cerita ya seperti yang pernah kita dengar di Jiwasraya, yang kami merestrukturisasi Jiwasraya lewat IFG Live ya. Teman-teman asuransi menempatkan portofolio investasinya di portofolio-portofolio yang memang tidak punya value sama sekali Pak, ya, atau susah dilikuidasi, gitu. Jadi dengan adanya Bahana TCW Investment, Bahana TCW akan membantu saudara-saudaranya di kelompok investasi, di kelompok asuransi untuk ya menempatkan dana-dananya di portofolio-portofolio yang menurut Bahana TCW Investment itu bisa memberikan ya return yang baik, tapi juga kualitas investasinya benar-benar terjaga Pak ya. Kalau mereka mau ke capital market, mereka bisa pakai Bahana Securities. Kalau mereka membutuhkan advisory di sisi finansial, mereka bisa minta bantuan Bahana Securities untuk memberikan advisory, apakah mau M&A atau mau melakukan corporate action apa saja gitu ya. Ini satu satu ekosistem yang mempunyai hubungan keterkaitan langsung satu sama lain Pak. Ya, itu salah satu salah satu poin penting ya dari dikonsolidasinya industri-industri perusahaan-perusahaan asuransi dan penjaminan dengan saudara-saudara mereka yang ada di capital market dan aset manajemen Pak. Ya. Itu yang saya kira yang pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, ada knowledge sharing di sana. Ya. Teman-teman yang punya basis kompetensi kuat di asuransi dan penjaminan bisa bertukar pengetahuannya dengan teman-teman mereka yang ada di industri pasar modal dan aset manajemen. Ya. Kalau sederhananya Pak Kiki ya, kalau tadinya saya tidak tahu mengenai asuransi, ya saya karena mostly background saya itu ada di banking Pak dan capital market. Nah saat ini saya bisa tanya itu ke teman-teman Askrindo Pak, ke teman-teman Jasara Harja asuransi sosial, ya ke Jasindo, tolong dong ya share ke saya yang mengenai pengetahuan asuransi Pak. Jadi saya ngerti sekarang Pak. Oh ini fungsi aktuaris ini seperti ini, metodologi perhitungan pencadangannya seperti ini, pembukuan preminya modelnya seperti ini, metodologi akuntansinya seperti ini gitu Pak. Nah begitu juga kalau teman-teman asuransi ingin tahu tentang reksadana, dia tinggal pergi ke Bahana TCW Investment, pengen tahu mengenai
Pak Robert, kami mau tahu apa sih sebenarnya namanya medium term note. Nah, tanyalah Pada mereka ke mereka-mereka subject ini, matter Pak. expertnya ya Pak ya. Expert. Pak XYZ, ya, kami ingin melakukan akuisisi misalnya Pak. Ya, tanyalah ke Bahana Securities Pak. Ya, karena mereka punya expert ya yang punya yang kuat kompetensinya di bidang merger and acquisition, ya kan? Kami ingin tanya Bahana Securities, kira-kira menurut kalian ya saham-saham yang kami perlu beli ya dan bagaimana cara membelinya, bagaimana cara valuasi, tanyalah kepada mereka gitu. Jadi pool of talent Pak yang ada saat ini ya bisa share of knowledge to each other dan secara jangka panjang ya tentunya bisa memberikan sumbangan pengelolaan industri ini jauh lebih bagus karena knowledge-nya bisa langsung didapat dari Sudah komplit di holdingnya, sudah komplit Pak ya. Gimana tadi satu grup gitu ya, grup companies gitu ya Bang Robert, jadi bisa memberikan value yang greater than the sum of its parts gitu ya, luar biasa. Nah kalau boleh lanjut Bang Robert, ini kita mau nggak mau ya kan selalu dihadapkan pada suatu trending topik, katakanlah itu namanya digitalisasi gitu. Semua pihak akan bicara mengenai hal itu. Nah ini selain memang ini adalah imbas dari perkembangan zaman gitu ya, mau nggak mau kita akan menuju ke arah sana gitu. Maksudnya teknologi bagaimana ini berperan begitu besar lah dalam digitalisasi. Nah, cuma kayaknya memang ada kekhawatiran ya, ada sisi lain, ada kekhawatiran banyak pihak mengenai apakah digitalisasi ini bisa mengurangi jumlah pegawai dan segala macam. Nah, kira-kira bagaimana langkah Bang Robert ini menyikapi hal ini? Ada kekhawatiran, ada kebutuhan bahwa kita perlu meng-embrace teknologi, tapi juga ada kekhawatiran mengenai tadi aspek-aspek lainnya harus dipertimbangkan juga. Gimana menurut? Ya, jadi teknologi ini challenging Pak ya, terutama buat kami yang generasi generasi sebelumnya lah dengan saya Pak Kiki ya. Jadi Pak Kiki ya mungkin kita sudah nggak dibutuhkan semua saat ini Pak. Ya, kenapa? Karena teknologi itu bisa membuat apa saja gitu ya. Itu prolog sederhana yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kita tidak sadari gitu ya. Saya tidak sadari di tahun 90-an dulu, ya waktu saya masih kerja di bank, masih kerja di finance company, ya masih kerja di sektor kerja di BPPN dan sebagainya, bahwa sebenarnya semua pekerjaan saya itu bisa diganti oleh teknologi Pak. Gitu. Itu benar-benar saya nggak sadari gitu ya. Nah sampai kemudian teknologi masuk, ya kan? Teknologi masuk membantu cara kerja kita, ya. Teknologi masuk membantu bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita mendekatkan diri dengan konsumen. Mas Argo yang ingin saya katakan bahwa teknologi ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Teknologi ini adalah kesaksian dari revolusi industri. Ya saya nggak pasti dibicara 4.0 enggak, ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa di abad pertengahan orang semua bekerja dengan sangat manual. Ya, ketika Thomas Alva Edison menemukan listrik, ya, maka ya semuanya akan lebih mudah gitu ya. Karena ternyata listrik bisa memberikan power, ya bisa buat nyalain lampu, ya membuat turbin air dan sebagainya. Ya, kereta api dari batu bara. Revolusi industri terjadi di Eropa pada waktu itu ya. Nah, di sektor perbankan pun demikian. Dulu orang kerja manual semuanya Pak. Ya, zaman kami dulu tahun 90-an manual Pak. Ya, kalau kita hitung kewajiban pihak ketiga tuh ada pakai karlon gitu ya. Karlon. Jadi ya di manual ya. Hitung-hitung interest rate ya, flat ya, karena floating semuanya masih manual. Manual. Sekarang dikalkulasi dengan teknologi. Jadi menurut saya Mas Teguh ya, memang teknologi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, sangat sulit kita hindari. Semua cara kerja kita bisa digantikan dengan teknologi. Ini nggak bisa kita hindari.
ya. Nah, pertanyaan ini cukup challenging. Bagaimana dengan ya labor intensif? Ya, bagaimana dengan jumlah karyawan kita yang sudah banyak yang kemudian bisa dipersepsikan menjadi cost, ya, karena sebenarnya bisa digantikan oleh teknologi. Buat kami untuk sementara kita tidak mengejar pertumbuhan karyawan dulu, ya kita manage Pak, ya kita manage. Jadi kita budget kita untuk membeli merekrut karyawan kita kecilkan, ya sehingga pada satu titik nanti kita bisa mendapatkan angka ideal antara berapa sih jumlah karyawan yang kita butuhkan untuk mengoperasikan keseluruhan pekerjaan kita, Pak. Ya, itu yang kita cari, Pak. Ya, tapi kami masuk, Pak. Teknologi tentunya kami masuk ya di Bahana Securities. Kita punya platform untuk stock trading, Pak, retail, ya, gitu. Itu yang karena ini menjadi alat bantu buat kita kan, Pak. Ya, orang mudah beli saham dengan hanya membuka handphone, ya kan. Orang bisa mudah beli asuransi, Pak, dengan buka handphone mereka, ya. IFG menuju ke sini. Jadi kita nggak bisa lagi bilang oh tidak, gitu, Pak. Ya karena konsumen pun menuntut itu sekarang, ya, Pak. Karena konsumen menuntut itu. Ini tinggal buka aplikasi langsung bisa beli. Ya, Pak. Buka aplikasi bisa beli. Tapi, Pak, yang mungkin saya ingin sampaikan Mas Argo, Pak, tapi ya saya bilang ke teman-teman ya di kantor, ya, yang harus hati-hati ya kita jaga, ya, dari pertumbuhan penjualan lewat teknologi, Pak, ya, itu adalah edukasi konsumen, terutama buat kita yang bergerak di bidang sektor finansial. Ketika kita bisa membeli reksadana retail, saham retail, Pak, dengan 1 juta, 2 juta, 5 juta, Pak, lewat handphone kita, dan siapapun bisa membeli itu, Pak. Silakan, termasuk anak saya, Pak, beli itu juga gitu loh, tanpa dia tahu resikonya seperti apa, Pak. Ya, saya bilang ke teman-teman, ya, edukasi konsumen, ya. You think how you do it. I don't know how to educate them. Ya, tapi tolong teman-teman pikirkan itu, ya. Kenapa? Karena market ini bisa crash, Pak. Tadi saya kira ya, awal kan kita sempat ngobrol ya. Dulu financial crisis itu 30 tahun. Ya. Sekali, ya. Pandemik ini secara literatur kalau kita baca sudah 100 tahun sekali gitu, ya. Tapi mini financial crisis untuk kawasan, Pak, ini 10 tahun ini, Pak. Artinya begini, kalau ada krisis di sektor perbankan, ya, terjadi bank run misalnya, Pak, dia itu menjalar ke capital market, Pak. Kenapa? Karena pasti saham-saham di bursa itu pada kena imbas psikologis. Shock wave-nya terasa di seluruh industri. Akan terasa, Pak. Tahun saya ingat sekali tahun 2007, ya, tahun 98, ya, orang narik uangnya di bank, semua orang tarik semua, Pak. Gitu. Tahun 2008, ya, krisis di capital market, reksadana, Pak, ya, itu ributnya sampai kemana-mana, ya kan. Nah, apalagi saat ini, Pak, populasinya makin banyak dan populasinya makin beragam masuk ke industri ini, ya. Di satu sisi kita bahagia, teknologi membantu kita, ya, mendorong konsumen kita untuk membeli produk ini, dan ya seperti yang saya bilang tadi, dana yang terkumpul kan bisa dipakai untuk mengenerate development untuk membangun dan sebagainya. Tapi di sisi lain consumer protection ini benar-benar harus dijaga. Karena kalau begitu crash, Pak, itu kita berhadapan dengan BUMN muda juga nanti. Yang pasti marah-marah nih. Ya. Jangan-jangan datang ke IFG nanti marah-marah karena beli saham retail di Bahana Securities mungkin, kan, atau beli reksadana retail di Bahana TCB Investment gitu, ya. Artinya tadi edukasi dan literasi menjadi betul, kunci. Pak. Betul, Pak. Jadi ini ya, Pak, teknologi dilihat itu kan sebagaimana semua kemajuan zaman itu tak relakan satu dan pasti bawa manfaat dan mudarat
Ya. Sekarang bagaimana kita menyikapi itu dengan hati-hati, termasuk juga dari aspek literasi keuangan dan juga awareness terhadap risiko-risikonya gitu. Luar biasa. Jadi semangat itu udah pasti gitu ya, tapi ya memang harus didukung juga dengan berbagai macam hal terus infrastruktur gitu, sobat BUMN Muda ya. Hasilnya supaya apa? Supaya optimal. Luar biasa. Terima kasih Bang Robertus. Mas Argo dan Bang Robert, boleh kita belak-belakan di sini Siap. terkait 5G. Ya. Ada beberapa isu yang mungkin nanti bisa Bang Robert jawab. Ya. Kalau begitu saya akan langsung mengajak Sobat BUMN Muda untuk masuk ke segmen Fakta atau Hoax. Ya. Fakta atau hoax? Yang pertama, banyak keluhan masyarakat terkait dunia asuransi mulai dari penolakan, sulitnya klaim cair, berbelit-belit, agen tak jujur. Bagaimana nih? Ya, saya kira Fakta atau hoax? Ya, ini fakta Pak ya. Ini tantangan terbesar di industri keuangan ya, utamanya asuransi. Ya, asuransi itu kan perjanjiannya kecil-kecil Pak ya. Mbak, tulisannya kecil, Pak. Pak. Tulisannya kecil. Berlembar-lembar ya. Dan berlembar-lembar ya. Jadi kalau konsumen yang cuma tanda tangan itu juga berbahaya. Kenapa? Karena banyak eksklusinya Pak. Ya, dia sakit tapi tidak mengcover untuk A, B, C, D, F, G gitu Pak. Ini fakta. Tapi kita di IFG ya, saya bilang ke teman-teman ya, karena background saya hukum, saya bilang teman-teman ya, tolong kalian beri penjelasan sejelas-jelasnya terhadap exclusion clause, ya, pasal-pasal pengecualian untuk tidak membayar, tidak menanggung, itu harus dikasih tahu jelas-jelasnya, ya. Bila perlu direkam gitu loh, sehingga teman-teman sudah memberikan penjelasan sedetail-detailnya Pak, ya, itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau perusahaan kita sehat, pastikan kalau orang klaim itu durasi klaimnya jangan lama Pak, ya. Ini kita lagi ukur, ya. Kalau jasa marga di tempat kami cepat Pak. Jadi kalau ada kecelakaan, ya, dalam waktu di bawah 1 hari mereka udah bisa bayar langsung. SLI-nya ya Pak? Nah, ada LSL-nya Pak. Nah, yang asuransi lain kami lagi tata benar-benar ya. Dokumen klaimnya lengkap, bayar Pak. Tapi untuk kita edukasi konsumen kita yang disebut dengan dokumen klaim lengkap itu harus ada A, B, C. Di depan kita kasih tahu, ini loh Mas, kita harus bantu juga, Ya. gitu. Nah, ini yang kita harus tata ya, sehingga jangan sampai orang berpikir bahwa oh kalau kita udah bayar premi, begitu klaim ternyata susah ya. Dan ada yang bilang, oh rupanya nggak terbayar juga, nggak bisa dibayar ya, karena ketidakjelasan di awal Pak ya. Ini saya mengatakan bahwa ini hal-hal yang memang menjadi PR-nya kita Pak, PR-nya industri asuransi. Yang ketiga, gagal bayar Pak. Kalau yang kedua tadi perusahaannya sehat bisa bayar. Ya. Nah yang itu gagal bayar kan konsumen nggak tahu Pak di mana tempat kita berinvestasi. Yang tahu kita sendiri Pak. Ya. Kita tentukan gaya investasinya Pak. Ya. Industri keuangan itu basisnya adalah kepercayaan. Betul. Ya, jadi kalau orang tanya apa itu kredit Pak Robert? Ya, kredit itu credere dari bahasa Latin, artinya kepercayaan Pak. Jadi kalau Mas Argo sudah kasih uangnya ke saya Pak, itu Mas Argo ini menyerahkan kepercayaannya ke saya, ya, saya memegang uangnya Pak, dan saking percayanya karena dia yakin bahwa nanti Pak Robert ini akan kembalikan uangnya gitu loh Pak. Itu. Dia menyerahkan secara sukarela ini Pak. Kepercayaannya benar-benar dijaga ya. Nah, basic principles dari prudensial ya, financial manajemen itu harusnya benar-benar melekat Pak ya. Sehingga kalau teman-teman pemegang polis datang ke industri asuransinya dibayar ya, bukan begitu datang asuransinya bubar gitu Pak. Nah itu yang memukul ya kita semua. Ya. Clear, sangat clear Bang Robert.
Oke, yang kedua ya Bang ya, ini fakta atau hoax. Ini masih banyak masyarakat kita yang punya asuransi, cuma ya mereka ya tadi yang baru bilang tanda tangan doang di awal gitu ya, tapi nggak tahu, nggak sadar atau nggak tahu caranya memanfaatkan. Itu fakta atau hoax nih Bang? Iya, mereka gini, mereka tanda tangan asuransi gitu ya, tapi kemudian bagaimana cara mereka mempergunakannya ya, gitu. Bagaimana mereka kemudian memperoleh premi katakanlah. Kalau asuransi kesehatan, karena segmennya kelas menengah kebanyakan Pak ya, jadi segmen kelas menengah, jadi literasi penggunaan produknya itu teredukasi dengan baik. Jadi kita langsung pergi ke rumah sakit, ada loket asuransi, kasih tahu bawa kartunya Pak, gitu. Itu lebih ini Pak, yang menjadi tantangan ya di segmen-segmen tertentu Pak. Ya asuransi kecelakaan katakanlah ya, jasara harja gitu ya. Gitu. Kadang-kadang si korban kecelakaan itu nggak tahu bahwa sebenarnya ya dia sudah menutup asuransi itu ya lewat pembayaran STNK di Samsat gitu, karena ada dipotong gitu kan Pak, gitu. Dia nggak sadar tuh Pak, gitu. Nah, terhadap mereka yang harus aktifnya jasara harja Pak, yang untuk ininya, untuk iya gitu. Nah ini pertanyaan yang bagus ya, artinya gini, terpikirkan juga pada saat ini oleh kami gitu Pak ya, oleh saya gitu Pak. Ya mungkin perlu juga AFG ini secara berkala mengundang konsumennya Pak, terutama asuransi jiwa untuk edukasi Pak. Jadi jangan sampai begini, kayak ini kejadian juga nih dengan saya nih Pak Kiki, Mas Argo. Saya kan beli produk asuransi kan, asuransi jiwa gitu ya. Saya simpan aja, saya udah nggak tanya lagi tuh Pak, gitu. Ada perusahaan asuransinya juga diam-diam. Orang yang tempat waktu saya beli di perusahaan SYZ, ternyata orang juga udah pindah gitu Pak. Gitu. Nah saya ada beli asuransi itu sekitar berapa puluh tahun lalu tuh, 20 tahun lalu gitu. Dan perusahaan asuransi itu sebenarnya sudah di-merge juga. Saya nggak tahu juga itu Pak. Gitu. Artinya ya kelihatannya perusahaan asuransi atau AFG ini ya ini good question dan kita dalam ya. I think that we have to consider it ya, to invite all our customers ya. I don't know, mungkin apakah periodically ya, untuk kasih tahu Pak. Betul. Ya aku by surat, ya, tatap webinar muka, ya Pak, sekarang atau mungkin dengan webinar. teknologi yang baru. Benar, itu yang membuat ini sebenarnya bagaimana ya asuransi saya ya. Dulu saya bilang ada investasi, kita nggak tahu juga Pak. Gitu Pak. Ini yang mungkin saya kira itu fakta ya, di mana hubungan antara perusahaan asuransi dan customer-nya kelihatannya perlu ada maintain terus di maintain ya, di hai-hai, ajak ngobrol gitu Pak, gitu. Manfaatnya tadi. Iya. Oke, Bang Robert, itu tadi jawabannya sangat clear ya, Mas Kiki ya. Luar biasa sekali, memang kelihatan betul memang expertise beliau di bidang ini gitu ya. Clear sekali, tadi messagingnya juga sangat jelas dan lugas bahwa ada beberapa hal yang masih harus dikerjakan, tapi saya rasa IFG berada dalam postur yang tepat Pak untuk bergerak lebih maju ke depan. Gitu. Nah, ini mungkin Bang Robert, Mas Kiki, kita akan masuk ke segmen terakhir kali ini ya. Kita ingin tahu lebih dalam mengenai program-program yang telah digagas di IFG. Untuk tadi kita tahu IFG sedang bertransformasi gitu ya. Jadi pasti akan ada banyak hal-hal yang disiapkan. Nah, kalau saya pernah baca juga soal transformasi digitalisasi, ada dashboard investasi di teman-teman IFG gitu ya. Sudah terintegrasi antar beberapa perusahaan di dalamnya. Nah ini kalau boleh tahu Bang Robert mungkin berbagi juga mungkin progresnya gimana ya yang dashboard integrasi itu? Ya, kami punya satu banding produk Pak. Ya, jadi kami coba jualnya lewat digital yang untuk banding produknya. Jadi ada banding antara asuransi yang diterbitkan oleh Jasindo, kemudian dengan Bahana TCW Investment, ya, dengan Bahana Securities. Artinya kan one stop shopping kalau orang beli retail reksadana, ya bisa juga dapat asuransi, bisa beli asuransi dari Jasindo, dan bisa juga kemudian kalau masuk ke capital market ya Pak. Ya, produk ini kita sudah buat dari tahun lalu,
Tapi ada satu regulasi yang memang kita harus duduk lagi nih Pak, ya, dengan dengan Kemenko Info, ya, terkait status AFG ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai ya di tahun ini sehingga tahun depan banding produk ini kita bisa jalankan ya. Kemudian yang kedua, untuk digitalisasi teman-teman ya di Bana Securities kita sudah menyiapkan satu platform baru ya yang teman-teman nanti bisa akses ya bisa download. Kami akan lebih masif lagi nanti menjual memasarkan ini gitu itu lewat digitalisasi. Artinya kalau teman-teman mau membeli shares ya saham retail ya itu lebih semudah itu ya Pak ya? Lebih mudah Pak dengan lewat handphonenya Pak. Nah mungkin Mas Argo Pak Kiki ya, karena saya bukan orang bisnis ya, saya orang hukum ya, pure hukum. Saya jadi dirut AFG untuk memastikan bahwa holding ini terbentuk Pak. Ya, membuat satu rumah bersama buat holding ini dan satu waktu saya akan tinggalkan holding ini karena rumahnya sudah terbentuk sebenarnya, layak produk-produknya sudah terbentuk. Nah, karena saya orang hukum, maka saya pastikan bahwa kita harus konservatif Pak. Karena saya banyak menangani perusahaan-perusahaan finansial yang gagal ya. Saya tidak ingin agresivitas kita ya tidak diimbangi dengan mitigasi risiko yang kuat. Di digitalisasi Pak, ya kita bisa banyak dapat konsumen ya, tapi hati-hati. Kita tahu persis nggak siapa mereka. Mereka membeli produk kita itu karena mereka mau membelikan atau karena ada orang lain bilang kamu beli. Ya, betul. Atau kena algoritma Pak. Ya, ini yang harus kita jaga benar-benar sehingga di AFG Pak, Mas Argo, Pak Kiki ya produk-produk ini kita siapkan, tapi kita pengen growth-nya itu tidak eksponensial Pak. Ya kami tidak ingin begini Pak. Ya kita pengen ada journey Pak. Ya jadi kita pelan gitu ya. Gradual, konservatif. Iya Pak, ya saya sih berharap ya, satu waktu ya pengganti saya ya bisa kemudian membawa ya AFG dari sisi pertumbuhan bisnisnya makin lebih naik. Karena saya menyiapkan fondasi-fondasi agar kita tidak terbang di landasan yang rapuh, begitu. Itu poin yang benar-benar saya pegang Pak Kiki, ya Mas Argo ya. Percuma kita lihat top line dari balance sheet kita, ternyata bottom line-nya sebenarnya nggak bagus, gitu ya, nggak sustain gitu ya. Ini tugas saya Pak, ya. Makanya begitu masuk ke digitalisasi, ya kami masuk ke digitalisasi saat ini. Ya, tapi kami tentunya ya bisa dipersepsikan tidak seagresif mungkin kompetitor kami. Karena yang saya pikirkan adalah fallback terhadap market crash, fallback terhadap psikologi market shock yang harus kita bisa pastikan dulu. Ini kita bisa handle nggak? Gitu. Jangan sampai ini terjadi bukan kita handle malah kabur gitu. Nggak siap gitu ya Pak ya? Nggak siap gitu Pak. Ya, saya kira itu Pak, yang bisa kami sikapi dengan digitalisasi saat ini di AFG Pak. Oke. Berikutnya terkait industri asuransi jiwa, ternyata di Indonesia sudah ada sejak awal tahun 1800-an. Namun harus diakui bahwa ukuran dan tingkat penetrasinya di pasar Indonesia masih relatif rendah dan belum bisa melebihi angka 5%. Nah, bagaimana AFG sebagai asuransi jiwa dan juga kesehatan nasional yang baru didirikan ini mampu menangkap potensi pasar yang begitu besar? Ya. Ini jadi
effortnya bagaimana, strateginya bagaimana, dan tentu tadi dasarnya tetap harus prudent dan tetap GCG. Ya, untuk asuransi jiwa Pak, kami fokus pada asuransi kesehatan ya. Kami akan tentunya kita punya ekosistem BUMN saat ini, itu main market kami ya, itu cukup potensi pasar besar. Kemudian kami akan keluar Pak, ya, keluar dari keluar dari ekosistem ini ya. Kami akan bertumbuh secara anorganik ya, mengakuisisi salah satu pemain di sektor ini Pak, atau strategic partners dengan mereka untuk mendapatkan market yang lebih luas lagi ya. Nah, selain itu kita juga tadi yang untuk digitalisasi ya, kami mencoba masuk lewat digital Pak ya, untuk memasarkan produk-produk kami. Akan tetapi ada garis bawahnya Pak ya. Consumer protection still is a must. Ya, garis bawah ya. Itu karena kami punya IFG Life saat ini baru kami dirikan Pak. IFG Life itu lahir dari cerita Jiwasraya. Jadi kami tidak ingin ya mengulangi apa yang sudah pernah kita ambil dari sana. Lesson learn ya Pak. Oke, segmen pasar yang sekarang ya Bang Robertus ini kan yang paling besar barangkali juga karena pergeseran generasional gitu adalah segmen generasi muda gitu ya. Lebih dari separuh sekarang adalah generasi muda gitu. Nah, tapi soal asuransi nih, generasi yang so-called milenial nih masih banyak yang tidak tergerak untuk memiliki asuransi, untuk membeli produk-produk asuransi. Nah ini gimana kira-kira kiatnya IFG, Bang Robert, dalam membangkitkan minat anak-anak muda nih ya? Padahal mereka sebenarnya tadi bisa mendapatkan benefit yang luar biasa dari dunia asuransi. Terima kasih Mas Argo ya. Saat ini kelihatannya teman-teman di IFG muda juga ya harus masuk ke media-media sosial ya untuk ketemu teman-teman mudanya ya, untuk menceritakan ya betapa pentingnya untuk berasuransi. Katanya traveling aja, sederhana aja ya. Kalau Anda delay sebenarnya bisa loh di cover dengan asuransi. Ya, kami punya produk itu gitu ya. Atau misalnya jangan sampai kecelakaan ya. Kalau ada kecelakaan ini bisa dibayar gitu Pak. Nah, media-media sosial semacam ini ya, ini bisa dimanfaatkan ya, atau akan dimanfaatkan oleh teman-teman muda juga yang ada di IFG Pak. Karena yang ketemu muda sama muda Pak, sudah nggak bisa kita lagi nih Pak. Bahasanya udah sama gitu ya Pak. Bahasanya udah pakai lugu-luguan. Kalau saya, kita, kamu itu masih kami nih. Jadi saya berharap teman-teman IFG muda lah yang bisa ya Pak. Nah, bisa benar-benar ya ketemu peersnya ya lewat beberapa event gitu Pak. Ya untuk sama-sama memberikan enlightenment berapa pentingnya untuk berasuransi Pak, gitu Pak. Literasi keuangan menjadi tantangan terbesar untuk tujuan dari pelaku ekonomi untuk mencapainya nih Pak ya, untuk semua pelaku ekonomi, terutama di industri finansial. Kira-kira inisiatif apa nih Pak untuk literasinya ini yang akan segera dilakukan oleh IFG dengan tentu sudah memiliki tadi chief economist yang sudah di-hire yang dengan kualifikasi yang hebat sehingga bisa membuat tuntunan untuk bahan literasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda. Ya, kami mempunyai punya hasil riset Pak ya, riset yang fundamental untuk yang serius Pak ya, itu untuk siapapun silakan baca gitu ya. ID Progress ya, untuk regulator ya, teman-teman di perbankan welcome dapat itu. Itu kami share ke lini-lini yang benar-benar punya concern yang kuat terhadap industri ini. Yang untuk generasi muda tentunya kita akan buat flyers Pak ya, tentang betapa pentingnya berasuransi, betapa pentingnya menabung di bank, ya betapa pentingnya menempatkan portofolio selain di bank juga mungkin bisa taruh di reksadana dan sebagainya Pak ya. Dan dengan kita memberitahu itu penting ya,
bisa mendorong mereka ya untuk menempatkan ke depannya Pak ya investasi mereka di berbagai sektor yang ada Pak. Tapi penetrasinya tentunya lewat flyer-flyer, lewat media sosial dan sebagainya. Saya kira itu Pak, sederhananya yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting tadi seperti Bang Robert katakan, ini investasi di bidang ada perusahaan investasi finansial. Ya. Ini ada perusahaan asuransi. Ini perlu dijelaskan detail masing-masing supaya tidak confuse. Betul. Tantangan terbesar saat ini, Pak Kiki, saya setuju dengan Bapak, itu financial literacy ya. Itu mempengaruhi bahasa yang mungkin bahasa agak serius nih teman-teman BUMN muda ya. Saya sempat di regulator ya, sekian tahun yang mempengaruhi kedalaman finansial kita, penetrasi finansial kita atau financial inclusion Pak. Ya ini OJK itu mempunyai divisi atau mempunyai komisioner yang bertugas untuk edukasi konsumen atau pelindungan konsumen gitu ya. Nah kita bahu-bahu bersama-sama dengan OJK, BI, RPS ya, kita yang dari sektor industri bersama-sama untuk mengkampanyekan untuk betapa pentingnya berinvestasi dan menabung dan membeli produk proteksi dan asuransi Pak. Terus ini ya, kita tahu betul bahwa IFG ini akan menjadi motor lah, bergerak tonggak utama lah untuk sektor industri finansial di sini. Nah, termasuk untuk bagaimana tadi Bang Robert juga sudah jelaskan menopang perekonomian nasional dengan fungsi-fungsi penjaminan dan asuransinya tadi gitu. Nah terus ini kan angka-angkanya juga sudah luar biasa ya, IFG seperti ada konsolidasi aset sekitar 7,5 triliun, luar biasa lah, angka-angkanya fantastis gitu. Nah, dan ini transformasi juga akan terus dilanjutkan oleh IFG. Nah kira-kira ada harapan apa yang Bang Robert punya selaku dirut dari IFG untuk dunia atau industri asuransi dan penjaminan? Ya, terima kasih Mas Argo ya. Saat ini total asetnya IFG itu mungkin sudah di angka 100 di atas 100 triliun ya, mungkin sekitar 120 triliun ya. Saat ini jadi di OJK kita lagi dipertimbangkan masuk dalam konglomerasi keuangan ya, karena jumlah aset yang besar ya, size-nya yang besar, satu kelompok usaha yang punya skala yang besar ya, punya power yang besar untuk maju. Nah pertama yang mungkin saya perlu sampaikan ke BUMN muda ya, tugas saya secara sederhananya di IFG itu membangun satu rumah ya, bersama di kelompok-kelompok perusahaan ini, rumah yang nyaman, rumah yang bersih, rumah yang kalau tamu datang, tamu itu merasa nyaman Pak datang ke sana gitu ya, itu analoginya seperti itu gitu. Nah dari sisi bahasa finansialnya, ya yang pertama objektif kami mengelola usaha ini dengan prudent, Pak. Prudent itu penting. Kalau kita tidak prudent, ya, maka semua persoalan-persoalan yang pernah kita hadapi itu akan terulang lagi, gitu ya. Gitu. Yang kedua, karena kita mempunyai skala yang besar, punya power, gitu Pak. Maka marilah kita berkolaborasi satu sama lain ya untuk penetrasi pasar Pak, ya, yang lebih signifikan gitu Pak. Ya, kita punya skala saat ini yang cukup signifikan. Tentunya buat negara harus mendapatkan sumbangan nyata dari IFG dari sisi pajak dan dari sisi dividen Pak. Maka kita harus progres ke depannya, harus punya kemajuan, punya tolok ukur ya dari sisi pertumbuhan pendapatan kita Pak ke depannya. Saya berharap dari sisi prudentnya terjaga sehingga kita sustain ke depan, konsumennya juga aman gitu ya. Kemudian kita punya skala ini kemudian mampu buat kita untuk masuk ke pasar secara bersama-sama dan progres kita memberikan sumbangan yang nyata, yang real ya bagi APBN kita ya. Saat ini angka unaudited ya pendapatan kami secara konsolidasi tahun ini sekitar 3 triliun ya, itu cukup bagus ya di tengah-tengah pandemi krisis ya, sedikit di atas budget yang kita tetapkan Pak ya. Mudah-mudahan di tahun ke depan angka ini
terus bertumbuh Pak. Amin. Saya kira itu Pak yang saya katakan. Luar biasa ya. Bang Robert ini sudah sekian lama bersama kami di Muda Podcast ya. Ini daging semua nih Mas Kiki. Luar biasa. Saya belajar banyak. Ini sebenarnya masih banyak yang kita bahas Bang Robert, Mas Kiki. Apalagi AFG ini suatu perusahaan baru yang memang sedang transformasi tadi gitu ya. Nah, kalau digali-gali terus mungkin ini 3 episode Muda Podcast nggak selesai nih Mas Kiki ya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Makanya. lari banyak ceritanya. Nah, itu dia. Nah, makanya kita berharap tentunya FG salah satu BUMN andalan nih ya, Bang Robertus bisa melayani setulus hati dan terus memberikan service Iya, terbaiknya untuk negara dan untuk masyarakat Indonesia. Terakhir Bang Robert, seperti tradisi di Muda Podcast yang datang ke BUMN Muda selalu memberikan motivasi, kutipan atau apa saja yang bisa diberikan kepada sobat BUMN Muda. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Kiki, Mas Argo ya. Mirip seperti pelari ya. Anda silakan searching salah satu pelari kayaknya namanya Kipchoge ya. Yang pertama, preparasi ya setiap hari untuk memastikan Anda menang di setiap race yang Anda akan jalani. Nah, yang kedua ya tetaplah rendah hati ya. Jadilah seperti Kipchoge, seorang juara dunia maraton, memecahkan rekor manusia tercepat untuk maraton di bawah 2 jam pada saat ini. Tetap rendah hati, tinggal di kampungnya di Eldoret, Kenya bersama rakyat kebanyakan. Yang ketiga ya disiplin ya untuk melakukan exercise ya, untuk melakukan meningkatkan kemampuan Anda ya, melihat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Teman-teman BUMN Muda ya, Anda adalah pimpinan kita di masa depan. Saya kira tips ini kalau teman-teman lakukan maka BUMN ke depan ya itu tidak akan kalah dengan Temasek di Cina, Kasana di Malaysia ya, atau beberapa BUMN di China. Itu harapan kami saat ini Pak. Luar biasa. Oke. Sobat BUMN Muda, lain kali mungkin kita bisa ngobrol lagi ya, Bang Robert. Ya, betul. Terima kasih banyak Bang Robert sudah hadir di Muda Podcast. Semoga FG makin maju, nasabahnya makin banyak dan semakin memberi manfaat untuk masyarakat Indonesia. Demikian Sobat BUMN Muda, episode Muda Podcast kali ini semoga memberikan insight-insight baru ya untuk kita semua, untuk Sobat BUMN Muda semuanya. Sampai jumpa lagi di Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. BUMN Muda, tumbuh berkarya, memajukan Indonesia.